Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuji, kami telah menyembah-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan betapa lengkapnya bila Engkau bicara bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, dan layakan hamba-Mu. Kami ingin dengar baik pesan Tuhan di minggu ini. Sebelum besok kami kerja, sebelum besok kami sekolah, sebelum besok kami berusaha, sebelum besok kami memasuki rumah tangga kami, sebelum besok kami meraih masa depan. Kami berdoa supaya pesan Tuhan datang pada hidup kami, bicara kepada kami. Siapapun yang mendengar kebenaran firman Allah ini, baik di gereja ini maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan Yesus memberkati semua, sehingga setiap orang yang mendengar pesan-pesan firman Allah dapat diberkati, dapat dikuatkan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan manis ini. Kami boleh ada duduk sebentar, duduk di bawah kaki Tuhan, berfirman Tuhan, urapi sekali lagi dan kuduskan hamba-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Dan setiap kita yang sungguh rindu, lapar dan haus akan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Salam semua. Terima kasih buat kehadiran saudara dalam rumah Tuhan di tempat ini. Saya langsung ingin membacakan firman Tuhan yang tadi pagi saya baca untuk kita sekalian, dan saya masih mengkhotbahkan dari ayat yang sama, yaitu Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, dengan tema izinkan Roh Allah bekerja dan tinggal di dalam kita. Izinkan Roh Allah bekerja dan tinggal di dalam kita. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya pikir kita ulang ini ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita ibu bapak sekalian. Saya coba membawa kita, kalau tadi pagi saya bawa kita untuk melihat bagaimana karya-karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya coba bawa kita pada hal praktis atau hal praktis untuk kita semua. Saya menemukan ada bentuk kata kerja di sini, yaitu saudara tadi katakan pada mulanya Allah. Tadi pagi saya bilang bahwa hidup ini penyebab utama dari semua yang terjadi adalah Allah. Itu sebabnya bilang pada mulanya Allah. Kenapa di mulanya Allah? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kalau kita semua ada, langit ada, bumi ada, manusia ada, air ada, ikan ada, semua karena ada penyebabnya. Penyebabnya Tuhan Allah. Ada orang mengatakan bumi ini jadi dengan sendirinya. Ada bom molekul-molekul yang akhirnya ledak dan menjadi bumi. Yang lucunya bagaimana bisa ledakan, yang biasanya kalau yang namanya ledakan itu hancur berkeping dan tidak ada bentuk. Tapi Alkitab bilang ada penyebabnya, yaitu siapa? Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, tadi tema saya bahwa izinkan apa? Allah, Roh Allah bekerja dan tinggal di dalam kita. Pertanyaannya sederhana, mengapa harus Allah tinggal dan bekerja dalam hidup saudara dan saya? Mari kita lihat baik-baik. Saudara-saudara, kita mulai masuk saja langsung pada poin pertama. Pertama yang saya mau sampaikan dari tema ini adalah, pertama, izinkan Tuhan apa? Bekerja dalam hidup kita. Pertama, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ayat yang ke-1, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, kenapa Tuhan ciptakan manusia pada hari terakhir? Logikanya adalah karena memang kalau tidak ada tempat, bumi tidak ada, makan tidak ada, bagaimana manusia hidup? Tapi saya dapat rema yang luar biasa. Mengapa Tuhan ciptakan langit dan bumi dahulu? Atau mengapa Tuhan ciptakan semua lengkap baru taruh manusia? Siapa manusia itu paling suka protes. Bayangkan kalau manusia itu lahir lebih dahulu, setelah bumi belum jadi pohon, belum jadi apa, daratan. Saudara pasti manusia itu paling protes. Kalau bisa pohonnya sebelah sini agak tinggi, sini agak pendek. Tapi lu coba lihat kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Karena pertama logika saya adalah, saudara dengar baik-baik, izinkan Tuhan bekerja. Manusia tidak ada protes daripada manusia untuk memproses atau memprotes proses daripada pekerjaan Allah.
Dari hari pertama sampai hari terakhir Tuhan kerja sendiri, tanpa intervensi, tanpa pemikiran, tanpa ide manusia. Allah kerja sendiri. Dan saudara tahu apa yang jadi langit dan bumi? Langit dan bumi dengan segala isinya, yang hari ini akhirnya kita bisa piknik, kita bisa foto, karena Allah yang bekerja. Saudara-saudaraku, dalam hidup kita, saudara tahu Dia bisa membentuk langit, bumi dan segala isinya. Terjemahan saya langsung saja supaya saudara bisa mengerti. Kalau saudara mau lihat karya Allah yang besar dalam hidup saudara, pertama izinkan Tuhan bekerja. Kalau Allah yang kerja, saudara tahu, selalu Dia tutup dengan kata ini. Lalu Dia dilihat oleh Allah apa yang dijadikannya baik adanya. Kalau saudara izinkan Allah bekerja dalam hidup saudara, bekerja dalam masa mudamu, bekerja di dalam masa depanmu, saya percaya Allah bekerja yang terbaik. 6 hari Dia kerja tidak main-main, Dia kerja full. Saya pikir dalam hidup kita, ketika kita mempercayakan seluruh keberadaan hidup kita, Allah tidak pernah kerja main-main untuk menghasilkan produk terbaik, yaitu saudara dan saya. Sehingga muncul hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga muncul anak Tuhan yang luar biasa, sehingga muncul anak-anak Tuhan yang kalaupun ada di kalangan bisnis, dia berbisnis yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah diizinkan bekerja. Yusuf Allah izinkan, atau Yusuf mengizinkan Allah bekerja penuh atas hidupnya. Sekalipun kita tahu bahwa Yusuf selalu mendapatkan bully, atau Yusuf selalu direndahkan, Yusuf selalu ditutup jalannya untuk menuju pada satu rencana Allah yang luar biasa. Tapi sekali lagi, Yusuf selalu membiarkan Allah bekerja dalam hidupnya. Orang muda, kita boleh bekerja, kita boleh usaha, tapi izinkan Allah bekerja. Sekali lagi, kalau langit dan bumi Dia bisa jadikan, apalagi hanya masa depan, apalagi hanya cita-citamu, Allah terlalu sanggup dan Allah terlalu luar biasa. Katakan amin. Saudara-saudara, mengapa Allah perlu dilibatkan? Atau mengapa Allah harus dilibatkan untuk pekerjaan atau bekerja dalam hidup Anda? Karena ini masalahnya. Ayat yang kedua, bumi tidak berbentuk, bumi kosong dan bumi kelam gulita. Bukankah ini gambaran hidup kita? Bila Allah tidak menentu Anda, bila Allah tidak bekerja dalam hidupmu, hidupmu tidak berbentuk. Tadi pagi saya bilang hidupmu tidak ada model. Saudara mau sekolah tinggi model apapun, saudara mau sekolah sampai dimanapun, saudara punya otak brilian bagaimanapun, kalau Allah tidak bekerja di dalamnya, saudara lihat hidupmu tak berbentuk. Ada amin. Saudara lihat ada banyak orang sekolah tinggi tapi hidupnya hancur, yang saya sebut sebagai hidupnya tak berbentuk. Kalau Allah bekerja, hidupmu ada modelnya, hidupmu ada sesuatu yang akan Allah kerjakan. Yang kedua, Dia bilang, kenapa Allah harus izinkan bekerja? Karena tadi kosong. Saudara, bumi itu kosong pada akhirnya. Kalau tanpa Allah menyentuh, tidak ada yang tadi saya bilang tanah, daratan, langit yang kita kagumi. Karena Allah sentuh, maka Tuhan izinkan semua yang tadi kosong menjadi ada. Kata menciptakan tadi pagi saya menyinggung bahwa kata menciptakan dari kata bara, yang artinya diciptakan dari kekosongan. Dan yang tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan kita menciptakan sesuatu dari ada menjadi ada. HP ini ada karena ada bahan dasarnya. Tapi Tuhan menciptakan sesuatu tanpa ada dasarnya. Saudara, kosong. Saya tadi pagi bilang, apa yang kosong? Banyak orang melayani Tuhan atau banyak orang terkenal menjadi kosong. Tadi pagi saya angkat beberapa tokoh artis yang terkenal. Marilyn Monroe harus mati bunuh diri. Kenapa? Punya harta, punya hidup, punya kecantikan, punya nama besar. Tapi Marilyn Monroe tidak bisa mendapatkan apa yang disebut dengan kekosongan jiwa dan hatinya. Hanya bisa diisi oleh Tuhan. Selalu saya bilang tadi pagi Lady Gaga itu terkenal, lampu sorot menyoroti dia. Tadi pagi saya bilang, lampu sorot menyoroti dia, terang. Dan itu berapa juta megawatt listrik yang harus dibuat untuk membuat Lady Gaga begitu terang benderang. Tapi sayang, Lady Gaga mengatakan setiap hari dia ingin bunuh diri. Karena satu persoalan, ketika orang mau minta foto, dia merasa bahwa dia hanya dijadikan objek. Dia bukan siapa-siapa. Frustrasi. Kenapa? Karena tadi tanpa Allah bekerja, Anda izinkan ada yang kosong dalam hidup saudara. Tidak heran orang kaya bisa bunuh diri. Tidak heran orang kaya bisa frustrasi. Kenapa? Karena ada kekosongan di sini. Yang bisa isi di sini hanya Roh. Yang bisa isi di sini adalah Tuhan. Daud mengatakan hanya dekat Allah aku tenang. Dia tidak bilang kecantikan, dia tidak bilang kegantengan, dia tidak bilang nama besar. Hanya Tuhan Allah.
Yang ketiga, dan kosong serta apa? Gelap gulita. Hidup secerah apapun, saya bilang, sepintar apapun, sekaya apapun, kalau roh Allah tidak ada di dalamnya, tadi pagi saya bilang sekali lagi, hanya ada kegelapan. Tidak heran saya bilang tadi pagi, orang bisa punya uang karena pintar, lalu dapat kerja, dapat job, dapat usaha, lalu punya uang banyak. Tapi lihat, kalau Allah tidak bekerja di dalamnya, uang itu membuat orang itu menjadi orang yang berdosa. Uang dia pakai untuk berzina, uang dia pakai untuk berselingkuh, uang dia pakai untuk cari perempuan nakal dan sebagainya. Kenapa? Karena ini tadi. Saudara lihat ini. Dan kosong serta gelap gulita. Saudara-saudara, masa depan anak-anak muda dengar, sebagai hamba Tuhan, gembala, orang tua, saya mau bilang sama saudara, masa depanmu hanya bisa terang kalau Allah bekerja di dalamnya. Katakan amin. Kalau Allah bekerja di dalamnya, ada bentuk, ada model, tidak kosong. Ada hasil. Dan yang paling penting, hidupmu pasti terang beneran. Amsal 4 ayat 18 tadi pagi mengatakan, manusia hidup manusia itu seperti fajar pagi yang terus menjadi lebih terang dan lebih terang dan lebih terang lagi. Ada katakan amin. Saudara-saudara, pertanyaannya yang berikut adalah, mengapa Tuhan harus bekerja? Di samping pertama supaya ada bentuk, tapi ada kedua. Saudara tahu bahwa dalam hidup Anda ada dua orang yang mau bekerja, ada dua pribadi yang mau bekerja. Sekalian saudara dengan baik, saudara dengan baik. Dalam hidup Anda, masa muda Anda, keluarga Anda, hidup Anda, pelayanan Anda, ada dua pribadi yang mau bekerja. Kenapa saya bilang Tuhan harus bekerja? Izinkan Tuhan bekerja. Satu, tadi, karena Tuhan yang akan bentuk hidupmu. Tapi yang kedua, karena ada dua roh yang mau kerja untuk hidupmu. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling. Apa? Sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Saudara tahu, yang mau kerja untuk hidupmu bukan hanya roh Allah yang akan membentuk engkau jadi luar biasa, tapi ada setan yang mau kerja untuk Anda untuk menghancurkan hidupmu, sehingga hidupmu tidak berbentuk, hidupmu kosong, dan hidupmu gelap, dan hidupmu hancur. Itu setan. Jadi saudara tahu, di depan saudara ada dua pribadi. Allah yang berkata, aku akan kerja untuk engkau asal engkau izinkan. Di sini setan berkata, aku juga akan kerja supaya hidupmu hancur. Jadi saudara tahu kenapa Tuhan ingin bekerja? Karena tadi saya bilang Tuhan ingin jadikan engkau luar biasa. Tapi sisi lain, karena setan juga mau kerja untuk Anda. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 10. Saudara lihat ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, lihat ini. Pencuri datang hanya untuk apa? Pencuri di sini adalah iblis dan semuanya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara lihat, iblis juga ada kerja untuk Anda, tapi bukan untuk Anda jadi sesuatu. Tapi kalau bisa, hidupmu hancur, masa mudamu hancur, masa mudamu berantakan, iblis sedang kerja. Ada amin. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Di samping Allah ingin menjadi engkau luar biasa, iblis juga ingin menghancurkan saudara, membinasakan saudara. Yang berikut, sekali lagi, kalau tadi saya bilang roh Allah mau kerja, roh setan juga mau kerja. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya Roh Kudus yang juga mau kerja. Setan mau kerja, roh Allah mau kerja. Saudara-saudara, amin. Saudara ini, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan apa? Dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Saudara-saudara, siapa yang Anda izinkan bekerja? Roh Allah, maka saudara akan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, maka saudara akan hidup dalam kebenaran. Tapi bila Anda izinkan kuasa kegelapan, dia akan mengubah hidupmu menjadi dari orang baik menjadi orang yang paling jahat di dalam dunia ini. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 13 lagi. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tanda bahwa roh Allah sedang bekerja dalam hidupmu, engkau sedang izinkan roh Allah bekerja adalah dia bilang, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bukan dosa, bukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi kebenaran. Kebenaran itu yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saya mau bahas. Tadi saya bilang, izinkan Tuhan bekerja dan apa? Tinggal di dalam hidup saudara. Yang kedua, izinkan Tuhan tetap tinggal dalam hidupmu dan hatimu. Saudara kembali pada ayat 2. Siapapun Anda yang mungkin para teolog yang mendengar khotbah saya sedikit menerjemahkan sedikit bebas dengan ayat ini.
Saudara lihat ini, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita, menutupi apa? Samudera Raya. Yang perhatikan ayat yang saya tebalkan. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Pertanyaan saya, lepas dari pandangan teologi, ini pandangan saya secara pribadi. Kenapa Roh Allah melayang-layang? Saya tanya saudara, kenapa Roh Allah melayang-layang? Jawaban saya sederhana, karena belum ada tempatnya. Satu, bagi pemahaman Yahudi, Allah itu tinggal di dalam bait Allah. Bait Allah belum ada dalam kitab Kejadian pasal 1. Musa belum melihat ada bait Allah. Yang kedua, bait Allah perjanjian lama yang saya sebut sebagai perjanjian lama, yaitu bait Allah secara fisik. Tapi yang kedua, kenapa Roh Allah melayang? Karena Roh Allah atau bait Allah yang baru, yaitu bait Allah perjanjian baru, yaitu Anda dan saya belum ada. Sehingga dia melayang, tidak ada tempat dia mau berdiam. Dia melayang. Dan itu sebabnya saya bilang, yang kedua bukan hanya izinkan Allah bekerja dalam hidupmu, tapi biarkan Allah itu mendapatkan tempat terbaik di hati. Saya punya istilah gini, jangan biarkan Allah, Roh Allah hanya melayang. Mengerti melayang? Dia tidak singgah sedikit pun di hati, hanya melayang. Banyak orang bicara tentang Roh Kudus, banyak orang bicara tentang Roh Allah, tapi mereka bukan hanya tidak percaya, tapi jujur mereka tidak pernah mengalaminya. Sehingga banyak orang, ada orang yang dapat karunia Roh Kudus, ada orang bilang setan, ada orang bilang sesat dan sebagainya. Bagi saya, berapa banyak orang dijamah oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Saya mau bilang ini yang saya sebut sebagai Roh Allah hanya melayang, sehingga gereja hanya bicara tentang Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak pernah enggan bekerja dalam diri mereka. Kenapa? Karena maaf kata sekali lagi, dalam tanda kutip, Roh Allah hanya dibiarkan melayang. Saudara, melayang itu juga bicara tentang kepintaran di dalam memahami sebuah teologi. Saya setuju bahwa ada pendeta yang harus memahami Alkitab dengan baik. Saya setuju anak Tuhan harus memahami Alkitab dengan baik. Tapi kadang-kala kita begitu paham tentang firman Allah, tapi dalam konteks Roh Kudus, seolah-olah dia hanya melayang di kepala saudara. Saudara tahu kalau orang sudah hanya sekedar Roh Allah melayang dalam hidupnya, hidupnya kelihatan ada dalam gereja, tapi dia tidak ada hidup dalam kekudusan Tuhan. Dia tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Setelah ada Roh Allah, dia tahu kemanapun dia pergi, Roh Tuhan selalu memimpin hidup dia. Amin. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah ini. Mengapa Roh Allah melayang? Tadi saya sudah mengatakan, karena tafsiran saya pertama, kalau belum ada bait Allah, yang pertama bait Allah perjanjian lama, yaitu bait suci. Yang kedua, Anda dan saya sebagai bait Allah. Tetapi ini yang menarik bagi saya. Mengapa atau siapa yang mau tinggal? Tadi seperti tadi, kalau ada dua pribadi yang mau kerja, Roh Allah dan roh jahat, maka dalam hidup saudara yang mau tinggal pun berebutan. Masih hal yang sama. Allah yang mau tinggal dalam hidupmu, dan yang kedua adalah, bukan baik, setan yang mau tinggal dalam hidup saudara. Saudara tidak percaya? Mari kita baca di dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa dan Roh Allah melayang-layang, artinya dia cari tempat. Kalau boleh bahasa saudara, Roh Tuhan sedang cari tempat yang terbaik. Nah, 1 Korintus, saudara lihat 1 Korintus 6 ayat 19, tapi saya bacanya 17, 18 dan 19. 1 Korintus 6, saudara lihat ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, apa? Menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari apa? Percabulan. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap apa? Lalu ayat yang ke-19, sudah lihat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Sudah lihat ini. Kenapa Roh Allah melayang? Karena belum ada tempat. Sekarang sudah ada tempat. Bukan gedung ini, bukan gereja ini, tapi Anda dan saya. Saudara harus biarkan Roh itu tinggal di dalam saudara, melekat di dalam saudara, dan tidak membiarkan dia melayang. Saudara mengerti melayang? Tadi saya bilang, waktu saudara dengar Roh Kudus hanya sekedar teori, tanpa mengalami Roh Kudus, saudara sedang bicara tentang Roh Allah sedang melayang. Ketika kamu tidak buka hati untuk Roh Allah dalam hidup saudara, saudara sedang membiarkan Roh Allah itu dalam tanda kutip melayang dalam hidupmu. Kalau dia melayang, dia tidak kerja apa-apa untuk saudara. Ada sebuah perdebatan. Ada orang mengatakan ada tempat-tempat kebaktian yang merasa Roh Allah kerja, Roh Allah ada.
Ada yang dianggap sebagai roh Allah tidak ada. Saya berpikir roh Allah bukan tidak ada atau ada. Di mana saja roh Allah ada. Kenapa? Karena roh Allah maha hadir. Betul ya? Tapi saya punya ilustrasi begini. Saudara lihat orang datang di pesta ada dua jenis orang minimal. Saudara lihat orang datang di pesta ada dua jenis orang. Pertama adalah orang yang datang sebagai tamu. Kalau saudara datang ke pesta sebagai tamu, apa yang saudara lakukan? Datang salaman, kasih kado, uang, lalu saudara pulang, makan dan pulang, betul? Tapi ada orang kedua, yaitu keluarga dekat, orang-orang dekat. Sebelum Anda makan di malam hari, apa yang Anda lakukan? Apalagi kalau pesta zaman dulu, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak datang makan di malam hari, dia datang siang hari apa? Dia potong daging, dia iris bawang, dia bantu tetangganya menyiapkan makanan. Malam dia datang lagi. Tapi saudara lihat, satu datang hanya duduk, lalu melihat, mengambil makan dan selesai. Satu, karena dia merasa itu keluarga dekatnya, dia membantu itu dan sebagainya. Dia bukan hanya makan, tapi dia terlibat di dalam. Bagi saya, Roh Kudus memang ada di siapapun. Tapi ada dua. Kalau engkau izinkan dia tinggal, Roh Kudus itu seperti tadi, keluarga itu, dia akan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi Tuhan pesta. Demikian dengan hidup Anda. Ketika Anda izinkan Roh Allah bekerja, sudah lihat ini. Ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, sekali lagi dia bekerja dengan cara terbaik. Katakan amin. Ya saudara lihat, Wahyu 3 ayat 20. Saudara tadi saya bilang ada dua roh yang sedang mau tinggal dalam hidup saudara. Yang pertama roh Allah tentunya. Saudara satu lagi, Wahyu 3 ayat 20. Saudara lihat ini, saudara lihat ini. Ini ayat yang terkenal sekali. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Kalau saya kembali pada Kejadian pasal 1 tadi dia katakan, aku masih melayang. Kalau sekarang dia bilang dalam perjanjian baru, aku berdiri di depan pintu. Kalau tadi dikatakan aku melayang, aku belum menyentuh engkau. Sekarang aku sudah lebih dekat. Hanya sayang aku hanya berdiri. Dan dikatakan gini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan apa? Masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus sedang ada di dalam hatimu. Setan juga sedang mengetuk saudara. Roh Allah juga sedang mengetuk saudara. Siapa yang saudara buka? Kalau saudara buka untuk pencuri, Anda bukan hanya dicuri, Anda dibunuh. Demikian dengan Tuhan. Ketika dia ketuk hatimu, lewat firman Allah sore hari, siapapun Anda dan saya, mari kita buka hati. Biarkan Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Saudara, mengapa Tuhan harus tinggal? Tadi saya bilang ada dua pribadi yang mau tinggal dalam hidup saudara. Sekali lagi, Matius 12. Sekarang saudara lihat, siapa lagi selain Tuhan yang mau tinggal dalam hatimu? Saudara lihat ini. Yang kedua, roh jahat. Kalau saudara tidak cepat-cepat tinggal, membuat Tuhan tinggal dalam hatimu, roh Tuhan tinggal dalam hatimu, ada satu penjahat yang namanya setan ingin supaya tempatmu ditinggal oleh dia. Saudara lihat ini. Roh jahat, lanjut saja, lanjut. Matius 12 ayat 43 sampai ayat yang ke 45. Apabila, perhatikan, apabila roh jahat keluar dari manusia, sudah lihat ini, ia pun apa? Mengembara. Kalau tadi roh Allah mengembara, melayang, kalau boleh saya bilang, roh jahat lagi mengembara, cari tempat yang kosong, yang tidak ada roh Allah di situ. Kalau saudara sudah ada tempat tinggal, saya tidak berani pergi usir Anda dari situ. Kenapa? Karena ada orang sudah tinggal. Saya hanya bisa pergi tinggal kalau itu tanah kosong. Dan ini kita bilang, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Sekarang saudara lihat, hatimu menjadi perhentian Roh Kudus atau hatimu menjadi perhentiannya roh jahat? Anda yang memilih. Kalau Anda memilih roh jahat yang ada di dalam perhentian hatimu, Anda adalah orang yang paling susah di dalam dunia ini. Tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara lanjut. Ayat 44. Lalu ia berkata, perhatikan. Lalu ia berkata apa? Aku akan kembali. Jadi saudara, jangan marah. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Kenapa kosong? Pertanyaan saya. Jawaban saya sederhana. Karena roh Allah hanya melayang. Roh Allah tidak ada di dalam hatimu. Saudara-saudara ini, kosong, bersih, tersapu. Kenapa bersih? Kalau roh Allah memang kerja bersih, rapi dan teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya, perhatikan gini, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Kalau saya pinjam tadi kitab Kejadian pasal 1, hidup Anda tidak berbentuk, hidup Anda kacau, kosong dan gelap. Ini yang digambarkan. Maka akhirnya keadaanmu itu lebih buruk, lebih tidak berbentuk.
pada keadaan semula, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara mengerti sampai sini? Ketika saya tadi tidur dan saya dibukakan untuk menyampaikan ini, saya berpikir Tuhan tolong kita semua, termasuk saya. Hidup ini harus dijaga. Siapa yang akan hidup di dalam hidup, itu menentukan hidup saudara. Kalau roh Allah sudah jadi orang luar biasa, tapi kalau roh jahat dia bilang apa? Hidupmu makin hari makin buruk, makin jahat. Saya tidak peduli berapa Anda melayani. Saya tidak peduli berapa kali Anda bergereja, tapi berapa kali Anda buka hati untuk roh Allah bekerja. Saudara lihat, lalu lanjut selanjutnya. Selanjutnya ayatnya ini berkata gini. Maksud saya bukan ayat. Yang ketiga sebagai penutup, saya mau tutup dengan ini. Pertanyaan saya, mengapa atau apa yang terjadi kalau roh Allah bekerja dan saudara izinkan dia tinggal dalam saudara? Pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi kalau kita izinkan roh Allah bekerja dan tinggal di dalam hidup kita? Ini yang terjadi. Masih dalam pasal 1 Kejadian. Tapi ayat yang ke-31, saudara lihat ini, ayat 31. Setelah dia bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, dia bentuk yang tidak terbentuk jadi terbentuk, dari kosong menjadi terisi, dari gelap menjadi terang. Maka kesimpulan dari penciptaan itu ada pada ayat 31 dari Kejadian pasal 1. Maka Allah, perhatikan ini, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu apa? Sungguh amat baik. Dia tidak bilang baik, tapi sungguh amat baik, the best, terbaik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara tahu, Allah kalau engkau izinkan dia bekerja, apalagi tinggal dalam hidupmu, dia bilang apa? Dia bikin yang amat terbaik. Kalau dia bikin jadi amat terbaik. Orang muda, saya mengasihi saudara. Saudara jangan datang gereja hanya sekadar kumpul-kumpul, maaf. Belum saudara cerita dalam gereja pada waktu saudara dengar firman Allah. Saudara tidak dapat apa-apa. Saya mau kasih tahu saudara, hidup saudara bergantung daripada siapa yang tinggal dalam hidup. Kalau roh Allah, dia akan kerja habis-habisan untuk saudara. 6 hari dia kerja, tak tanggung-tanggung dia bekerja. Kalau hidupmu bukan 6 hari dia bekerja, tapi sepanjang hidupmu Allah bekerja. Saudara-saudara, tadi dia katakan demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala. Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 2. Saudara lihat ini. Kejadian 2. Sekarang kita bandingkan Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 2. Saudara tunggu sebentar. Demikian, perhatikan. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala apa? Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Saudara, ini menarik. Berhentilah ia pada hari keberapa? 7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena apa? Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saya coba bikin sedikit tipologi untuk hidup saya sendiri. Gini. Waktu dia kerja, waktu tidak ada manusia sehingga dia kerja penuh, apa yang jadi? Alkitab bilang dia bikin yang amat terbaik. Dan saudara tahu, Tuhan tidak beristirahat sebelum dia kerja sampai pada ayat 31. Waktu dia bilang semua yang diciptakan amat terbaik, baru dia istirahat. Apa maknanya? Saya coba renung. Kapan Tuhan istirahat? Kapan kita beristirahat? Saya coba menyeberangkannya dari kebenaran firman Allah. Yesus pernah bilang begini. Ada orang bekerja di jam 3, jam 4, mungkin jam 5. Lalu ada orang yang bekerja pun mendekati malam. Namun dia bilang begini, pada malam orang tidak lagi bekerja. Orang istirahat. Apa artinya? Saya coba ingat ayat ini dan saya coba merenungkan, membandingkan ayat ini. Gini. Sebelum Tuhan istirahat, dalam pengertian sebelum Tuhan kita istirahat, yaitu kematian dan kedatangan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja untuk Anda yang terbaik. Sebelum Tuhan berhenti bekerja, kapan Tuhan berhenti bekerja untuk saudara dan saya? Yang pertama, waktu saudara mati, Tuhan tidak perlu bekerja untuk Anda lagi. Yang kedua, pada saat dia datang kedua kali kita sudah hidup dengan dia. Jadi itulah hari perhentian. Tapi selama belum ada 2 hari perhentian itu, izinkan Allah tinggal dan bekerja dalam hidup saudara. Maka hasilnya adalah hasil terbaik.
Katakan amin. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saudara, kebaikan ini bukan hanya sekedar saudara dari pegawai rendahan jadi pejabat dan orang miskin jadi orang kaya. No, saya percaya lebih dari sekedar itu, yaitu mengubahkan hidup kita menjadi orang-orang the bestnya Tuhan, menjadi orang-orang terbaiknya Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kesimpulan saya terakhir, mengapa kita harus izinkan Allah bekerja dan juga membiarkan Dia tinggal dalam hidup kita? Pertama, tadi supaya ada, yang pertama tadi saya mengatakan bahwa supaya kita jadi baik. Yang kedua, saya akan tutup. Yang kedua, supaya kita bisa dipulihkan dan dibaharui. Saudara, di dalam ayat Titus 3 ayat 5 berkata begini. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh apa? Pembaharuan yang dikerjakan oleh Kudus. Saudara dengar baik-baik. Hidup kita harus dibaharui. Mau tidak mau, hidup kita harus dipulihkan. Tapi mereka yang dipulihkan adalah tadi, mereka yang mengizinkan Allah bekerja dan mereka yang membiarkan Allah, Roh Allah tinggal di dalam hatinya. Yang ketiga, mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata begini. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Kita tidak bisa jadi sama dengan Kristus kalau Allah tidak bekerja. Kita tidak mungkin sama dengan Kristus kalau Roh Tuhan tidak tinggal di dalam hati kita. Ada amin. Saudara yang keempat, ini yang terjadi. Saya coba ambil satu ayat. Ketika Roh Allah bekerja dan tinggal dalam hidup saudara, saudara menjadi saksi. Dan saudara memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Saudara-saudara KPR, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau boleh saya terjemahkan, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara tahu para murid itu mulut besar pada waktu mereka belum dijamah Roh Kudus di loteng Yerusalem. Betul ya? Petrus yang suka so-soan. Kalau Tuhan mau tak ditangkap, dia bilang saya ini paling depan. Tapi saudara, Tuhan bilang sama dia, lu nanti menyangkal lu ini. Yudas yang begitu menggebu-gebu selalu dekat dengan Tuhan, bahkan dalam perjamuan dia mendapatkan roti terbaik daripada Tuhan. Hari itu gagal. Tapi ketika Roh Allah ada dalam hidup mereka, saudara tahu Petrus adalah orang yang sangat berani. Dan kalau saudara baca para martir 11 murid itu mati bukan cara main-main. Mereka disiksa, mereka dipaku, mereka disalibkan. Petrus sebagai orang yang pernah menyangkali Tuhan berkata, jangan salibkan saya dengan kepala ke atas, salibkan kepalaku ke bawah, karena aku tidak layak sama seperti dia. Dari mana dia dapat? Dari kuasa Kudus. Katakan amin. Orang muda, saya takut bahwa ini tidak terlalu menarik untuk Anda. Tapi menarik tidak menarik itu bukan soalnya. Soalnya Anda berada posisi mana. Kalau Roh Allah yang engkau izinkan tinggal, hidupmu jadi luar biasa. Tapi kalau roh yang lain, maaf, hidupmu akan hancur. Saya ingatkan saudara, anak-anak muda. Saya ingatkan saudara-saudara yang melayani di altar Tuhan. Jaga hidupmu baik-baik. Kenapa saya bilang jaga hidupmu baik? Karena tidak jamin kita yang berdiri di altar Tuhan itu akan tegak berdiri sampai Tuhan datang. Berapa banyak maaf kalau saudara ada di, saya pelayanan sudah cukup lama. Dari tahun 91 sampai hari ini saya melayani. Saya kenal teman-teman saya yang pernah berdiri di mimbar seperti ini. Sekarang jatuh dalam dosa, hidup berantakan. Berapa banyak teman-teman saya yang berdiri seperti saya model begini di altar Tuhan, melayani tamborin, singer, song leader dan sebagainya. Sekarang hidup mereka hancur-hancuran. Beberapa orang bahkan meninggalkan Tuhan Yesus, menjual iman mereka hanya karena seorang suami. Mereka bukan orang-orang yang tidak main-main. Mereka orang-orang yang sangat fight dalam pelayanan.
Lalu saudara berdiri di sini, lalu saudara berpikir saudara sudah tamborin, saudara sudah singer, saudara sudah pemain musik dan sebagainya, saudara pikir saudara sudah luar biasa. No. Kalau hidupmu tidak diizinkan doa Allah bekerja, pendeta saja bisa hancur, pendeta saja bisa jatuh, apalagi saudara dan saya. Melayani penting, mencinta, beribadah penting, setia penting. Tapi kalau engkau tidak diizinkan doa Allah dengan baik-baik, pendetamu, gembalamu tidak bisa bikin engkau jadi seseorang. Yang bisa membuat engkau jadi seseorang adalah Tuhan Allah. Yang bisa menjadikan engkau luar biasa adalah Tuhan Allah. Papa mamamu tidak bisa bikin engkau sesuatu. Uang papamu tidak bisa bikin engkau sesuatu. Kecuali tadi, izinkan roh Allah bekerja dan izinkan Tuhan tinggal dalam hidup. Maka saya percaya kalau langit dan bumi dia bisa bikin luar biasa. Apalagi Anda yang kecil dibanding langit dan bumi Anda kecil. Terlalu gampang dia melakukan sesuatu. Yang penting apa? Izinkan roh Allah bekerja dalam hidup saudara. Amin. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Sederhana. Kalau mau roh Allah bekerja dan tinggal sederhana. Satu, buka hatimu untuk Tuhan. Tadi dia bilang, aku berdiri depan pintu, mengetuk, siapa yang buka aku masuk di dalam. Sederhana. Yang kedua, bagaimana cara supaya roh Allah bisa tinggal dan bekerja dalam hidupmu? Sederhana. Bacalah firman Allah, berdoalah sungguh-sungguh. Waktu saudara dengar firman Allah seperti ini, tanggapi dengan cepatnya. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti suka bekerja dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kiranya Tuhan tidak melayang dalam tanda kutip. Tuhan tidak berdiri di depan saudara.